Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Amrin selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila untuk kelas HKI 1A dan seluruh teman-teman anggota kelas HKI 1A yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah materi dengan topik pembahasan yakni Pancasila sebagai sistem etika. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, anggota sekaligus moderator dalam presentasi kali ini. Yang kedua ada Mas Maulana Rafi Hidayatullah. Yang ketiga ada Mas Muhammad Sabitul Azmi Nur. Dan yang keempat ada Mbak Deswita Merinda Putri. Dan yang terakhir ada Mbak Ana Budi Listiani. Langsung saja menuju ke topik pembahasan kepada para presentator untuk segera mempresentasikan materi-materinya. Kami persilakan. Latar belakang pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila tentu sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena dalam Pancasila itu sendiri terkandung nilai-nilai moral yang hidup. Nah, maka dari itu sangat diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar kita tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Contoh misalnya adalah korupsi. Sebuah kasus korupsi yang terjadi lantaran seorang pejabat yang diberikan hadiah oleh seseorang yang meminta jasa atau bantuan dari si pejabat ini agar segala urusannya dipermudah dan lancar. Nah, si pejabat ini menerima hadiah dari seseorang tersebut tanpa memikirkan alasan apa yang mendasari seseorang tersebut hingga memberikan hadiah kepada si pejabat ini. Nah, hal ini demikian pula sama halnya dengan masyarakat yang diberikan sesuatu dalam konteks politik, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk suap. B. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima, nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan dan etika kebajikan, meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis dan teologis, termuat pula di dalamnya. C. Sumber historis, sosiologis dan politis Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. 2. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai entrik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. 3. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi.
Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya semakin rendah kedudukannya. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Sejak terjadinya krisis multidimensi, muncul ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika politik yang melatar belakangi munculnya TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Krisis multidimensi mengakibatkan terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan, demonstrasi di mana-mana, munculnya keinginan rakyat untuk integrasi bangsa, dan lain-lain. Hal ini akibat dari menurunnya sikap sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, menurunnya tingkat kejujuran dan amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam maupun luar negeri. Untuk menyelamatkan negara dan bangsa dari kehancuran akibat perilaku minim etika, sebaiknya kita harus segera mengembalikan etika dan moral keadilan publik ke dalam setiap bidang kehidupan kita. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika yang pertama yaitu hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan negara di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, yaitu hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, yaitu hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban manusia. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang selanjutnya yaitu nomor 1, meletakkan Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberikan pimpinan bagi setiap warga negara. Yang terakhir, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis dan berbagai dasar kebijakan. Dan yang terakhir yaitu bab Pancasila sebagai solusi masalah bangsa. Negara kita adalah negara yang memiliki Pancasila dengan kelima silanya yang mengandung makna-makna dari setiap cerminan kehidupan rakyat Indonesia. Namun seiring dengan pertumbuhan bangsa ini muncul berbagai masalah di dalamnya. Ke-10 masalah ini tidak mencakup seluruh problem dalam negara Indonesia, sebab masih banyak lagi masalah selain kemiskinan, korupsi, penegakan hukum yang lemah, kualitas pendidikan yang lemah, pengelolaan sumber daya alam yang buruk, kasus SARA merajalela, kesenjangan sosial, kemacetan, pengangguran, dan banyak daerah yang kurang diperhatikan. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.